Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap istiqomah, tetap semangat, pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin nyalon daftar P3K cuman dapat paruh waktu, cuman kita alhamdulillah gitu udah diterima juga dari paruh waktu juga gitu. Oke. Jadi kedepannya insya Allah diangkat jadi penuh waktu. Oke. Jadi istilah gajinya sama dengan penuh waktu dengan paruh waktu sama. Yeah. Semua sama. Kesehatannya ada. Istilahnya semua BPJS-nya ada, semua ada, insya Allah sama dengan PNS gitu. Boleh. Bapak dari mana? Sebelah belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana? Saya Indarwanto dari Jakarta, Pak. Hajatnya apa? Hajatnya pengen lunas utang sama punya modal buat usaha sendiri, Pak. Utangnya berapa? Sekitar 800, Pak. Oke. Sebelahnya Bapak dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi Man wabarakatuh. Disyutman pesertanya. Bapak dari mana? Saya dari asli Jepara, Jawa Tengah. Jepara. Jepara, Jawa Hajatnya Tengah. apa? Hajatnya pengen lunas, pasti lunas utang, bayar kontrakan Pak Haji. Oke. Dari Jepara hajatnya utangnya pengen lunas. Pengen lunas. Oke, sama Pasti punya lunas. modal. Pengen punya modal. Boleh. Untuk usaha sendiri. Nah, sebelahnya nama. Nama saya Nasrul Saifullah. Ya. Saya dari Bekasi, Pak Haji. Ya. Hajat saya adalah saya ingin memiliki gedung Ya. untuk usaha saya di Lembaga Pendidikan Keterampilan. Kami mengirimkan tenaga ke Jepang, kemudian Turki, dan juga Polandia. Ya. Jadi saya ingin punya gedung dan Berarti punya butuh modal berapa? Tentunya lebih dari 3 miliar lebih mungkin, Pak. 3 Untuk gedungnya miliar? saja ya, untuk gedungnya 10 saja. miliar gimana? 10 miliar alhamdulillah. Ini mau Tentunya lebih ibu-ibu banyak. nih pengen nabokin Bapak. Amin. Terima kasih. Dan saya juga ada testimoni Pak Haji. Terima kasih. Testimoni. Betul. Bapak pengen Karena testimoni. gedungnya alhamdulillah sudah ada. Bapak pengen testimoni. Insya Allah kalau Man, memang testimoni coba shoot. Terima kasih. Madep sana. Oh, Ya. 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 eh, Diri apa duduk man enaknya? Duduk. terima kasih. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrul Saifullah. Saya dari Bekasi. Tentunya hajat saya tadi sudah diutarakan bahwa saya ingin memiliki gedung untuk lembaga pendidikan Ya, nggak apa-apa, keterampilan sendiri, rapat-rapat sini, ya. tentunya dan juga untuk modal untuk operasionalnya. Nah, saya testimoni adalah saya sendiri mengenal LDAY adalah baru kurang lebih 1 bulan yang lalu. Saya dikenalkan oleh salah satu grup yang memang sering udah setahun ke LDAY. Saya dikenalkan dan pada saat itu saya sekarang kan usaha di Cirebon, Pak. Dan kondisinya memang Bapak meraktekin ilmu RDAI apa yang terkabul? Yang terkabul ada 2. Apa? Satu adalah celana terbalik. Celana dalam kebalik. Betul. Nah, di sini coba mansut. Mana yang pakai celana dalam kebalik? Coba man, di shoot man. Siapa yang pakai celana dalamnya terbalik? Yang pakai celana dalam terbalik saya kasih 10 juta. Ada gak? Mana buktinya? Ya kan mesti ada pembuktian. Oke, nih ibu-ibu, Bapak perhatiin Pak, ibu-ibu lihat. Mana yang pakai BH-nya terbalik? Mana buktinya? Nggak punya saya banyak, nggak pakai. Oh, jadi Bapak pakai celana dalam terbalik. Betul. Dan Apa bonusnya dari Allah pakai celana dalam terbalik? Apa bonusnya dari Allah? hari itu hajat saya adalah saya ingin tentunya punya gedung tadi. Jadi ketika hari Senin, hari pertama saya menggunakan celana dalam terbalik. Itu diminta dari teman-teman saya itu. Saya pakai celana terbalik. Kemudian sebenarnya tidak kenal dengan orang tersebut. Dan kita tidak
ada appointment untuk bertemu dengan orang tersebut. Tapi alhamdulillah di satu forum saya ketemu dengan beliau pas saat makan siang. Jadi saya menceritakan bahwa saya ini punya LPK di Cirebon dan saat ini status sewa. Sementara saya juga ada keperluan untuk membuka di Bekasi. Jadi yang terkabul apa tuh? Pakai cadar Terkabulnya kebalik. adalah orang tersebut ternyata memiliki gedung dan ingin kerjasama dengan saya dalam artian silakan pakai dan tanpa bayar dulu. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Bahkan beliau Nah ingin sekarang menjadi- Bapak pakai cadar lu Alhamdulillah. terbalik gak? Terbalik selalu, Pak. Boleh gak kasih lihat Ibu? Alhamdulillah. Kalau ibu yang di rumah boleh, Pak. Ini Bu yang kandang. Maksudnya Bu kandang embe. Mohon maaf, Pak. Oh jadi luar biasa ya. Itu Jasad. luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu kalau memang punya anak pengen masuk Akmil, pengen masuk Akpol, pengen masuk Secatam, pengen masuk Secabah, pengen ujian, pengen lomba 17 Agustusan, pengen lomba tanding. Coba Bapak dan Ibu paksain anaknya atau putra-putrinya mau tes P3K, paksain. Suruh celana dalamnya dibalik, kaos kutangnya dibalik kalau laki-laki, kalau perempuan BH-nya dibalik, kaos kakinya dibalik. Itu pasti lulus. Bapak dan Ibu punya anak lawyer, pengacara, mau sidang. Supaya dia menang, Ibu bisikin ke anak Ibu, Kak, coba celana dalamnya dibalik, Kak. Kata Pak Haji kalau kita sidang menang. Nah coba Ibu, kan lumayan. Tanpa harus Bapak dan Ibu berjuang ABCD. Ya, nah coba. Mau tes, ngelamar kerja, paksa pakai celana dalam kebalik. Ini ilmu kearifan lokal nenek saya zaman dulu. Dan manjur. Dan saya kan kemarin sakit 2 bulan. Dari akhir Januari sampai baru kemarin nih sembuh 2 bulan. Baru Jumat kemarin sembuh. Alhamdulillah. Nah itu saya bisa sembuh. Dokter udah angkat tangan. Iya karena orang kan kalau Bapak dan Ibu normal kekentalan darahnya 700. Saya 5.000. Iya jadi udah di atas rata-rata. Nah alhamdulillah ibu saya Eyang tiap hari kalau pagi berangkat dari sini ke rumah saya di Sentul. Itu dia copot celana dalamnya, digosokin dari ujung pala sampai ujung kaki. Dan makanan saya nggak habis dibawa sama dia, dibawa ke kandang, kasih makan ke Embe sambil ngomong, Embe makan nih ya bekas makanannya Pak Haji. Makan ya penyakitnya ya, kamu bawa ya penyakitnya ya. Tiap hari begitu. Alhamdulillah, makanya kata dokter, Pak Haji ini obatnya apa? Saya juga nggak tahu juga dong. Ini katanya ilmu zaman dulu nenek saya kalau sakit itu makanannya yang dimakan sama anaknya yang nggak habis dikasih makan ke ayam sambil ngomong begitu. Nah coba Bapak dan Ibu kalau punya cucu. Bapak atau Ibu kalau punya cucu. Nah coba praktekin. Nah kedua kita ngasih makan semut, ikan, burung, sama kucing sambil ngomong. Kucing, bawa ya penyakitnya Pak Haji ya. Kamu bawa jauh-jauh. Ya jauh, jangan bawa lagi sini lagi. Sambil burung juga begitu Pak. Dan hasilnya luar biasa. Nah coba Bapak praktekin. Nah terakhir saya mau Bapak dan Ibu gimana caranya hari ini malam ini pulang dari sini hajatnya harus terkabul. Dan saya lihat nih kan rata-rata walaupun masih ada yang muda nih. Ini ada yang muda. Tapi anggaplah kita anggap rata-rata. Usia kita kan udah di atas 40 tahun. Udah di atas usia 50 tahun. Bahkan ada yang 60 tahun ke atas. Mau saya duit ngejar kita. Kalau sekarang kan kita ngejar duit. Nah saya maunya duit ngejar kita. Bisa, nggak mungkin nggak bisa. Pak Haji, mana mungkin sih kok duit ngejar kita? Ilmu apa? Coba praktekin ilmu manggil ayam.
Ibu perhatiin, bapak perhatiin. Ada gak orang manggil ayam sekali manggil? Krrr. Berapa kali? Berkali-kali. Krrr, 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 krrr. Nah, ibu juga begitu. Saya mau di hari tuanya bapak dan ibu pegang duit banyak. Supaya nggak diremehin sama anak sama mantu. Karena kalau bapak dan ibu nggak pegang duit, anak sama mantu suka kurang ajar. Kalau tahu, Kadang-kadang mertua juga Pak Haji. ah, Mertua juga Pak Haji. mertua. Mertua juga. Oh, pengalaman. Oh, mertua juga. Iya pasti. Jadi kalau mantunya uangnya ada, disayang. Tapi kalau mantu nggak pegang uang, Gak cuma istri Pak Haji, ke laut Pak Haji. kirain kalau mantu nggak ada uang tuker tambah. Tendangan kali kayaknya Pak Haji. Hah? Tendangan ke kali jauh. Ah ya. Jadi maunya saya, ibu dan bapak, gimana caranya paksain, nanti diajarin di sini gimana uang datang ke kita. Amin. Dan harus nanti keluar dari sini harus dipraktekin. Amin. Siap. Dan mau nggak mau harus bulan ini harus ada yang terkabul. Paling lama 99 hari dari sekarang. Asmaul Husna. Jadi paksain, mau nggak mau ilmu RDI yang nanti dikasih dari saya ini harus dipraktekin. Mau nggak mau paksain, bulan ini di bulan April harus hajatnya terkabul. Amin. Amin. Ya, harus. Karena kalau nggak terkabul, emang bapak dan ibu nggak bosen dengan nasib yang sekarang? Bosen kan? Saya aja lihat bapak dan ibu bosen. Kedua. Hah? Iya, jadi maunya saya paksain, Pak sini, paksain di bulan April ini ilmu RDI pokoknya pulang dipraktekin. Saya mau di bulan April, ini kan bulan April, harus hari ada yang terkabul. Mau nggak mau harus. Minimal satu aja. Kan saya nggak hafal nih hajat dari bapak ibu apa. 99 hari dari hari sekarang, gimana caranya paksain semuanya harus hajatnya terkabul. Nah, dari testimoni bapak ini ada gak yang mau testimoni lagi? Ada ilmu kedua Pak. Cukup. Ya. Ada satu lagi. Apa? Oke. Jadi yang kedua adalah yang selalu diajarkan Pak Haji adalah kita meremas lalu Sukma. kemudian salaman. Ya. Jadi orang itu juga ketemu di hari kedua, saya coba remas dan Gak kemudian apa-apa, salaman biar man langsung. dia liput nggak apa-apa. Ayo liput nggak apa-apa. Mumpung saya sehat. Oke. Dan di situ saya salaman dan saya bilang bahwa kasih gue modal. Iya, jadi bapak dan ibu paksain remes alat kelamin, buat salaman, kasih gue modal. Gue narik arisan, kasih gue kontrak. Apa yang gue ajuin disetujuin. Jadi remes alat kelamin, tapi jangan untuk gurunya. Ya nggak boleh dong. Kemarin kan saya sakit di rumah sakit. Jadi ada susternya yang indigo. Jadi suster indigo itu bilang ke saya, Pak Haji, maaf ya Pak Haji, aura positifnya tekor. Jadi ibarat kalau aki tekor. Kenapa? Karena fotonya Pak Haji dikempit di alat kelaminnya tamu. Jangan. Masa gurunya ngasih tahu, gurunya dikerjain. Senjata makan tuan.
terus bapak dan ibu mau salaman sama saya, nggak usah ngeremes dulu, nggak usah. Biar dikasih centong, biar dikasih uang bibir. Jangan. Nggak minta centong juga dikasih, nggak minta uang bibit juga dikasih. Jadi korbannya. Saya bilang sama susternya, suster, kok suster bisa ngomong begitu? Iya Pak Haji, saya juga banyak pasiennya, makanya saya lihat dari pasiennya rumah sakit EMC Sentul, Pak Haji yang paling luar biasa. Orang mah normal, kekantalan darahnya 700, Pak Haji 5.000 masih hidup. Tapi Pak Haji tekor. Kenapa tekor? Karena tamu-tamunya Pak Haji di alat kelaminnya ada fotonya Pak Haji. Janganlah. Jadi bapak dan ibu ngerjain buat lawannya, jangan gurunya. Tolong yang masih ada dicabut ya. Udah bau. Iya. Bapak dan ibu kadang diblesekin. Sampai gigi saya ompong. Makanya kemarin dokter bilang, kenapa Pak Haji giginya ompong? Dijawab sama susternya. Karena fotonya Pak Haji diblesekin ke alat kelamin ibu-ibu. Kalau gadis nggak apa-apa. Jadi Keras masih. Hah? Masih keras. Masih keras. Ini udah apa namanya tuh? Belah. Dan rata-rata yang ngerjain Pak Haji ibu-ibu. Makanya tadi saya bilang, Pak, kameramen tolong dong, saya bilang sama panitia, yang boleh masuk yang gadis aja. Kata kameramen, kata panitia, nggak ada. Semua yang pesertanya, iya. Jadi katanya kameramen tadi udah disurvei, Pak, ini yang pada mau pencerahan, semuanya yang oblak semua. Belum. Kurang oleh Pak Haji. Nggak ada. Saya ngarepin pesertanya umur 17 tahun. 15 tahun. Ibu-ibu ini juga rasanya kayak 17. Oke Pak. Bukan ibu udah limited edition. Udah expired. Jadi Bu, jadi kemarin di rumah sakit, kan saya masuk rumah sakit yang Sentul. Nah, susternya ngomong begitu. Nah, ibu coba praktekin ke lawannya ibu. Nah, ibu punya lawan siapa? Misalkan besan. Besannya mempengaruhi putra ibu atau putri ibu. Sehingga putra ibu sama putri ibu tidak sayang sama ibu. Nah, ibu pakai tuh fotonya, dikempit di alat kelamin, tulis hajatnya. Tapi jangan fotonya. Agak-agak ada Pak Haji.